Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, kembali lagi dalam channel Pondok Pesantren Budi Mulia. Bersama saya selaku pengantar acara ini, Furqon Rahmat Widodo. Dan alhamdulillah masih membersamai kita semua, yaitu Ustadz William Brodus Romanus Lasiman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Sehat alhamdulillah. Amin. Insya Allah selalu sehat, selalu berkah, dan bisa menginspirasi dan mendidik kita semua. Oke pemirsa, alhamdulillah tak lupa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga tetap memberikan banyak hal kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua, sholawat serta salam insya Allah tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan kita pendidikan, yang banyak memberikan kita suri tauladan yang baik sehingga kita mampu mengenal Allah dan menjalankan firman-Nya. Pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia, maksud kami channel YouTube Budi Mulia. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita memasuki pertemuan kelima atau kuliah kelima, kurang lebih seperti itu Ustaz. Insyaallah. Dan tema kali ini kita akan masuk terkait sekitar kehidupan Nabi, lebih tepatnya nubuat akan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti Al-Quran di dalam kitab terdahulu yaitu Taurat, Injil, bahkan Weda. Jadi nubuat itu kurang lebih kalau dalam bahasa Inggris itu future gitu ya Ustaz? Yes. Atau perkiraan atau bahasa globalnya ramalan atau mungkin petunjuk di masa depan dari Allah melalui kitab-kitab terdahulu dan kitab di beberapa agama selain Islam atau selain Al-Quran. Jadi tentu dalam Al-Quran membahas tentang Nabiullah Muhammad, kemudian kitab terdahulu Taurat, Injil, dan kitab terkini Weda itu memberikan isyarat akan datangnya Nabi terakhir, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja untuk memanfaatkan waktu, monggo Ustadz beri kami pencerahan dan pendidikan terkait nubuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis rohli soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam bilisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayat. Pemirsa dari keluarga besar channel Budi Mulia, Pondok Pesantren Budi Mulia yang saya hormati dan dirahmati Ilahi. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita jumpa lagi dalam makna kita hidup untuk menggapai bahagia yang sesungguhnya agar hidup jangan sia-sia, yaitu menerima Quran sebagai bukti nubuatan yang telah dijanjikan oleh para nabi terdahulu di kitab-kitab sucinya, bahwa akhir zaman nanti akan datang nabi yang menerima Quran
Quran sebagai penyempurna dari semua nabi yang telah menerima kitab-kitab terdahulu, sebagai huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi barang siapa hidup ini tidak menerima adanya Quran sebagai penyempurna dari kitab terdahulu, sungguh rugi. Bahkan nuzul Quran itu lebih beruntung dari 1000 bulan, alias panjang umur. Jika kita tak menerima Quran, itu ingkar terhadap janji, bahkan janji dari ilahi yang diberikan di kitab-kitab terdahulu, yaitu suhufnya para nabi, kitab Taurat, kitab Injil. Kemudian datangnya Quran adalah menjaga dari kitab-kitab terdahulu, bahwa di kitab-kitab terdahulu telah dinubuatkan atau dijanjikan akan datangnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Quran sebagai buktinya. Maka jangan bimbang dan jangan ragu, keluarga besar, santriwan, santriwati, putih mulia yang saya hormati dan dirahmati ilahi. Ikuti channel ini untuk bisa terus menyimak. Kritik, saran, sampaikan ke putih mulia. Baik melalui WA atau melalui telepon kepada pengurus putih mulia. Ingin jelas berikutnya, bisa bisa pesan brosur atau buku-buku yang kaitan dengan materi-materi yang saya sajikan. Untuk ini, sungguh akan dibaca dulu artinya Quran surat Al-Baqarah 185 sebagai penjelasan. Simak selanjutnya. Silakan dibaca arti dari Al-Baqarah 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak, antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Itulah ayat dengan jelas bahwa puasa Ramadan itu sudah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Umat-umat terdahulu itu telah berpuasa Ramadan sehingga Injil turun itu di 6 Ramadan. Maksud saya, Taurat turun di 6 Ramadan, Injil turun di 13 Ramadan, Quran turun adalah di 10 hari akhir Ramadan. Maka ikuti nanti kajian puasanya para nabi.
bukan sekedar kata-kata. Butuh bukti, butuh literasi yang pasti bahwa umat terdahulu puasa Ramadan sebagai puasa wajib. Maka jangan beranjak. Jangan sampai absen. Ikuti selalu kajian dari channel Budi Mulia ini. Namun itu adalah materi-materi berikutnya. Sekarang, kaitannya dengan bulan Ramadan turunnya Quran sebagai kitab penjaga, penyempurna kitab terdahulu. Dengan nubuat-nubuat akan datangnya Nabi Muhammad SAW di dalam kitab-kitab terdahulu. Dalam suhufnya para nabi, dalam Taurat, dalam Injil, bahkan dalam kitab Weda. Simak materi berikutnya. Bagaimana Isa sendiri menjanjikan wa ismuhu Ahmad. Kemudian mereka menolak hadza sihrun mubin. Bahkan menuduh Nabi Muhammad SAW adalah kena sihir, kerasukan setan di Gua Hira. Bahkan ada penulis buku, Setan Versus. Itu adalah orang-orang yang mau mendapat petunjuk, ikuti di orang-orang yang kena sihirnya setan, menolak. Itulah. Mari kita renungi dengan pasti, kita simak dengan pasti, nubuat akan datangnya Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat, Injil, Quran, Weda, dan berbagai kitab yang ada. Maka, simaklah materi ini dalam kajian yang ada, yaitu tentang siapa? Nubuat atau ramalan kedatangan Nabi Muhammad SAW ya sebagai pembawa rahmat dalam Taurat, Injil Yohanes, Injil Barnabas, Weda, Kitab Yesaya, dan Al-Quran. Untuk itu, maka segera kita simak nubuat ramalan kedatangan ini dalam kitab-kitab terdahulu. Silakan simak tayangan ini untuk dipahami. Surat Al-Anbiya ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi, rahmat bagi seluruh alam semesta, ini adalah akan disampaikan di sini. Semua umat Islam, dimanapun mereka berada, pasti yakin dan percaya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penutup para nabi, serta nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta sebagai penjelas yang ada. Untuk apa? Menjadi rahmat. Kalian ingin menjadi rahmat? Kalian ingin mendapat rahmat? Ikuti Nabi Muhammad SAW. Ikuti Quran. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi pasti bahwa
Kita mesti mengatakan, mendakwahkan, mendengarkan. Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Tuhan yang jadi manusia, tapi utusan Allah kepada kita semua. Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah yang pasti bagi kita. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Itulah, ingin mendapat rahmat, ingin mendapat kebahagiaan, kita diingatkan untuk bahagia dunia, bahagia surga. Ikut Nabi Muhammad SAW dengan Qurannya, ikut Quran dengan sunnahnya, amalkan dalam kehidupan kita, agar kita bahagia di dunia, bahagia di surga. Dan Nabi Muhammad diutus adalah untuk umat manusia seluruhnya. Ada umat yang beriman, ada yang tidak beriman, bahkan ada yang menghujat, membantah, mengatakan hadza sihrun mubin. Nabi Muhammad adalah ahli sihir, sebagaimana para nabi terdahulu. Musa dituduh oleh Fir'aun ketika itu, bahwa dia ahli sihir, sehingga Fir'aun mendatangkan tukang-tukang sihir juara ketika itu. Dan orang-orang yang menghujat Nabi Muhammad SAW, itu ujian buat kita. Bersabarlah, buktikanlah dengan footnote yang pasti. Itu baru ilmiah. Maka jika ada saudara-saudara kita yang nggak percaya pada Nabi Muhammad SAW, tidak percaya pada Quran, itu adalah memang, jika Allah menginginkan dunia ini semua berislam, maka berislam. Tapi ada yang tidak percaya, bahkan mengatakan ahli sihir. Itu ujian buat kita. Maka saudaraku muslim, mari kita berlemah lembut di dalam berdakwah, sebagaimana Quran 29 ayat 46 dan Quran 16 ayat 125. Hadapi saudara kita, teman-teman kita yang percaya maupun yang tidak percaya, bimbing dengan dakwah bil hikmah wa mau'idhah hasanah, agar damai di surga, damai di bumi, damai negeri ini tidak berpecah belah karena berbagai suku, bangsa, dan kepercayaan. Jika Allah menginginkan semua beriman, berimanlah. Jika Allah menginginkan semua berislam, berislamlah. Tapi sebagai ujian, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tetapi jangan sampai berpecah belah. Ulama adalah sebagai pemberi contoh teladan. Sebagaimana Rasulullah ketika itu menjadi pemimpin utama yang memimpin orang-orang yang Islam, yang iman, yang taat, yang tunduk patuh. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, semua dirangkul untuk Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, mari itu sebagai lahan dakwah dengan contoh teladan yang baik, bil hikmah wa mau'idhah hasanah. Saudaraku, peserta kajian Budi Mulia yang saya hormati. Maka pertanyaannya, ya, di sini apakah pernyataan ayat Quran disebut itu adalah diakui oleh orang lain? Bagaimana orang-orang Yahudi, bagaimana orang-orang Kristen, bagaimana orang-orang Hindu, dan orang-orang yang lain? Tidak semudah itu, bahkan mereka menolak, menuduh ayat Quran itu buatan atau karangan Nabi Muhammad. Itu wajar. Alasannya sederhana, yaitu
Nubuat ramalan kedatangan Nabi Muhammad itu katanya tidak terdapat dalam kitab mereka seperti Taurat, Injil, dan Weda. Itu yang nggak mengakui. Dunia ini berjodoh-jodohan. Ada yang mengakui, ada yang menolak. Ada yang hitam, ada yang putih. Yang paling penting, jika Yahudi Nasrani mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalu la yadkhulal jannah ila man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hattu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu ada di Al-Baqarah 111 dan 112. Kita perlu praktekkan, wujudkan arti ayat tersebut. Al-Baqarah 111, 112. Itu adalah sudah dengan pasti informasi dari ilahi. Silakan dibacakan maknanya. Al-Baqarah ayat 111. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaran jika kamu orang yang benar. Kemudian dilanjutkan 112. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maka janganlah bersedih. Ada yang percaya, ada yang menolak, ada yang iman, ada yang tidak iman, ada yang tunduk patuh, yaitu nahnu lahu muslimun, ada yang ingkar. Itulah kehidupan manusia. Apalagi sekedar janji sesama manusia. Janji dengan Allah, itu pun diingkari. Kau mengingkari, kau mendustai, mudahnya engkau buat janji, mudahnya engkau mengingkari. Cinta yang suci tiada berarti. Maka perjanjian lama dan perjanjian baru pun banyak yang diingkari. Janji dari ilahi akan datangnya Nabi Muhammad dengan bukti Quran telah dipercayai dan bersaksi pendeta Bakhiro. Namun mereka mengingkari apa yang dijanjikan oleh para alim ulama mereka. Sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah 146. Silakan dibaca Al-Baqarah 146. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang-orang yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya, sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Itulah kenyataan. Ada orang-orang yang sudah tahu tapi menyembunyikan, merubah, menambah, mengganti, mengurangi. Hal ini Rasulullah dengan pasti memahami. Karena Rasulullah adalah, walau nggak bisa baca, walau nggak bisa tulis, tapi langsung diajar oleh malaikat Jibril atau Roh Kudus yang memang menerima, yaitu kitab-kitab suci. Oleh karena itu, malaikat Jibril mengajar kepada Rasulullah. Mana ayat-ayat kitab terdahulu yang disembunyikan, yang ditambah, yang diganti, yang ditulis dengan tangan sendiri diakukan dari Allah? Itu Rasulullah sangat paham.
hal ini. Silakan baca surat Al-Maidah ayat yang ke-15. Surat Al-Maidah ayat yang ke-15. Simak dengan baik, buka kitabmu, buktikan kebenaran adalah footnote. Jika tidak berfootnote, maka sesungguhnya itu kebenarannya diragukan. Silakan dibaca. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Al-Maidah ayat ke-15. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi jelas Rasulullah itu adalah sangat paham banyak dari isi Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru yang disembunyikan, yang ditambah, yang dirubah, yang diganti. Bahkan ditulis dengan tangannya sendiri, diakukan dari Allah. Pahami tafsir ayat itu. Buktikan dengan pasti. Karena kita orang beriman mesti mengetahui mana Injil Allah yang masih original, dijaga oleh Quran ini, mana yang sudah dipalsukan, mana yang sudah ditambah, mana yang dikurangi, mana yang disembunyikan, itu dijelaskan. Oleh karena itu, santri budi mulia yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, ikuti kajian rukun iman yang benar, supaya tetap beriman pada kitab terdahulu. Sebagaimana Nabi kita ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kami habis ketemu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang membaca kitab Taurat dan kitab Injil berbahasa Ibrani. Bagaimana mengenai kitab Taurat dan Injil itu? Di hadis Bukhari dikatakan, la tusaddiquhu katiba wala katibuhu katiba. Jangan kamu benarkan semua dan jangan kamu salahkan semua. Kewajiban kita, Quran ini menjaga kitab terdahulu dan kita menjaga kitab terdahulu, mesti bisa menunjukkan mana Injil Allah, mana Injil buatan manusia, mana yang asli, mana yang sudah dirubah, mana yang sudah ditambah, mana yang dikurangi, mana yang disembunyikan. Sehingga di UIN itu ada fakultas namanya Usuluddin untuk meneliti asal-usul agama, bahkan kitab-kitab sucinya, dan untuk memeriksa ini. Santri budi mulia yang saya hormati dan dirahmati ilahi. Mari, kajian ini jangan berhenti. Ikuti. Ada keraguan hati. Kontak budi mulia. Kalau perlu pengen membaca brosurnya, pengen membaca bukunya, pesan ke Budi Mulia. Ini akan kita usahakan. Untuk ini maka di dalam kitab Taurat kemarin saya sampaikan, yaitu di Taurat pasal 18 ayat 18 dibaca kembali untuk mempertegas apa yang kemarin. Baca di depan. Ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Taurat 18, ulangan 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi Quran itu adalah
akan datang kepada nabi dari antara saudara mereka, yaitu turunan dari Ismail, bukan turunan dari Iskak, karena Musa turunan Iskak. Dan firman Allah itu yang datang, itu adalah sumpah demi asma Allah. Ini jelas ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam Taurat Musa. Untuk ini, maka orang Kristen mengklaim bahwa ayat yang diramalkan untuk kedatangan Yesus, bukan untuk kedatangan Nabi Muhammad. Menurut mereka. Menurut saya sebelum beriman. Tidak ada satu ayat pun ramalan akan datangnya Nabi Muhammad. Itu kata saya dulu sebelum beriman. Musa orang Yahudi, Yesus juga Yahudi katanya. Musa terima wahyu, Yesus juga terima wahyu. Musa banyak mukjizat, Yesus juga banyak mukjizat. Ini mereka membantahnya demikian. Pendapat mereka tertolak, sebab dalam ayat lain dikatakan bahwa nabi tersebut bukan dari kalangan umat Israel atau Yahudi. Ini dalam Taurat, baca Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Inilah. Jadi bukan nabi Israel yang dimaksud, tapi nabi dari turunan Ismail. Memang orang-orang mengatakan nggak mau mengakui nabi yang turunan dari Ismail, karena semua nabi adalah turunan Bani Israel. Ya, karena Yesus berasal dari kalangan Israel, Yahudi, maka jelas ramalan tersebut bukan untuk Yesus. Ini adalah kenyataan. Siapakah nabi yang berasal dari antara saudara mereka? Nah, ini adalah Taurat Ulangan 18 ayat 18 tadi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dari antara saudara mereka, ini bukan Yahudi, yaitu dari Ismail. Sebab Ismail adalah saudara Ishak. Anak cucu Ishak adalah Yahudi. Anak cucu Ismail adalah keturunan Arab. Maka kalau orang tidak mengakui ini adalah ya karena mereka ikut aliran yang menentang dunia berjodoh-jodohan. Ada yang setuju, ada yang menentang. Tapi argumentasinya harus kuat. Maka inilah silsilah. Anak-anak Terah dengan Abraham yang ada. Abraham dengan Siti Hajar melahirkan Ismail. Anak cucunya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara struktur dalam arti terah atau turun. Sedangkan ini Sarah dengan Ibrahim ini menurunkan Ishak. Kemudian anak cucunya Yesus. Inilah hal yang ada. Kita harus pelajari. Maka seorang nabi akan kubangkitkan ini di antara saudara mereka seperti engkau ini Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ya, di sini siapakah nabi tersebut yang seperti Musa? Nabi Muhammad apa Yesus? Silahkan pikir dengan baik. Pikir, afala tatafakkarun, afala taqil. Pikir dengan baik. Maka inilah kaitannya ayah dan ibu Musa. Mempunyai seorang ayah dan ibu. Muhammad juga mempunyai. Tapi Yesus hanya punya ibu, tapi tidak punya ayah. Ya, ini saja sudah membuktikan bahwa yang seperti Musa itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Yesus. Musa lahir secara normal dan alamiah. Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Tapi Yesus lahir tidak melalui hubungan suami istri. Ini membuktikan bahwa Muhammadlah yang sama seperti Musa, bukan Yesus. Ini jika kita pikir demikian. Musa kawin, ya nikah, punya anak, Nabi Muhammad demikian juga. Ya, punya istri satu bisa berbuat adil, itu berprestasi. Apalagi lebih dari satu, adil itu di atas cum laude. Di situ kelebihan yang ada. Jadi ya, di sini Nabi Isa katanya membujang seumur hidup. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya Nabi Isa membujang seumur hidup sampai diangkat ke langit. Padahal dalam kajian-kajian yang lain bahwa Isa atau Yesus punya istri dan punya anak. Bahkan istrinya lebih dari satu. Itu untuk kajian lain kali. Untuk ini, maka kita juga mengkaji tentang ya penerimaan oleh kaumnya. Musa itu diakui dan diterima oleh kaumnya. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ya, ini adalah diterima dan diakui oleh kaumnya. Tetapi Yesus tidak diakui, bahkan menurut Alkitab, beliau dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ini juga membuktikan bahwa Nabi Muhammad, Rasul yang seperti Musa. Mikir-mikir, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Mari ngaji, mikir, jangan yes man. Mengetahui fakta dan data, bukan sekedar mendengar kata-kata tanpa fakta dan data, tanpa argumentasi yang nyata. Hukum, Musa memberi hukum baru. Nabi Muhammad juga memberi hukum atau syariat. Ya, tapi Yesus tidak membawa hukum baru. Buktinya bahwa dimanapun tidak pernah ada negara Kristen. Sebab dalam Bible tidak ada hukum cara bernegara yang Yesus diajarkan. Tetapi negara Islam ada. Kita jumpai. Sebab Muhammad ajarkan hukum dan syariat. Ini berarti Muhammad Rasul yang dimaksud. Seperti Musa. Bukan Yesus. Untuk ini maka di sini adalah tempat peristirahatan. Musa mati di kuburnya. Ada di bumi. Nabi Muhammad juga mati di kuburnya. Sampai saat ini berada di bumi. Tetapi menurut Alkitab, kuburan Yesus tidak ini berada di bumi. Karena diangkat Allah ke langit. Ini berarti Nabi Muhammad adalah Rasul yang seperti Musa. Bukan Yesus. Jelmaan yang ada. Musa seumur hidupnya tidak pernah dianggap Tuhan oleh kaumnya. Muhammad juga demikian. Tidak pernah dianggap sebagai Tuhan ya oleh seluruh umatnya. Tetapi Yesus dianggap sebagai jelmaan Tuhan oleh semua pengikutnya. Ini berarti Muhammad sama seperti Musa, bukan Yesus. Tentang dosa dan Muhammad sama-sama mati, tidak menanggung dosa umatnya. Tetapi menurut umat Kristiani, Yesus mati justru untuk menebus dosa manusia. Ini berarti Muhammadlah nabi yang seperti Musa, bukan Yesus. Oleh karena itu, Nabi Muhammad di dalam Injil Barnabas, seri berikutnya, karena waktu juga yang membatasi. Demikian, jangan beranjak dari sini. Ini adalah khusus untuk santri-santri Putih Mulia, bukan untuk yang di luar. Kalau yang di luar itu mengikuti kajian ini, kami sajikan untuk santri-santri Putih Mulia.
Namun jika ada bantahan dan yang bertanya, kami tidak menutup kemungkinan. Sampaikan WA, sampaikan telepon di pengurus Budi Mulia. Maka seri berikutnya akan kita jawab. Sekian dan demikian. Sungguh, jangan beranjak dari kajian keluarga besar pesantren Budi Mulia ini, sehingga kalian akan ini lebih memahami bagaimana Nabi Muhammad di dalam Injil Barnabas yang orang-orang ini, saya sebelum Islam tidak mengakui. Itu Injil Barnabas adalah dari Fra Marino. Fra Marino dianggap orang Islam dan dianggap Injil palsu. Itu bagaimana? Paus Benedictus ke-15 masuk Islam karena membaca Injil Barnabas. Ikuti kajian berikutnya. Jangan pernah bosan kalian. Sekian dan demikian. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian. Jumpa lagi seri berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Pemirsa channel YouTube Pondok Pesantren Budi Mulia, demikianlah sajian atau kajian keilmuan Kristologi Islami bersama saya selaku pengantar acara Furqon Rahmat Widodo dan sebagai narasumber utama yaitu Ustadz W.R. Lasiman. Oke pemirsa, kita cukupkan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila salah ucap, salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.